Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? Welcome to the family. Kita senang banget teman-teman bisa beribadah bersama-sama dengan kita semua. Tapi sebelum kita memulai ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu teman-teman simak. Yang pertama, kita punya ibadah onsite di Gilgal Center di PIK. Ada jam 9, jam 11, jam 1, dan jam 3 sore. So buat teman-teman, aku mau encourage untuk bisa datang beribadah secara onsite, karena waktu kita datang beribadah secara onsite, kita bisa lebih fokus, bisa lebih komprehensif, dan bisa ketemu teman-teman yang baru. Tapi kalau teman-teman berhalangan, teman-teman bisa tetap mengikuti ibadah online di channel YouTube kita Gilgal Tiwayu. Aku mau ajak teman-teman semua, kita make time untuk kita beribadah kepada Tuhan, kita kasih waktu yang terbaik kepada Tuhan, karena Dia sudah kasih yang terbaik buat kita. Amin teman-teman. Dan aku juga mau ajak teman-teman waktu kita beribadah untuk kita bisa memberi yang terbaik pada Tuhan. So, ada fasilitas QRIS yang teman-teman bisa pakai untuk kita bisa memberi kepada Tuhan. Again, aku akan selalu ingatkan, ini bukan karena Tuhan butuh uang kita, tapi karena ini bentuk gestur kita mau kasih yang terbaik dari keuangan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah berkati hidup kita dengan begitu banyak. So, ini akan menjadi suatu tanda kita kasih yang terbaik, the best amount yang bisa kita kasih untuk bersyukur pada Tuhan. So, itu aja teman-teman untuk hal-hal yang teman-teman perlu simak. Dan berapa banyak dari teman-teman siap buat beribadah? Bisa shout yes? Bisa shout amen? Alright, so enjoy the service and have a good service. Hello Tiwayu, happy weekend. It's so good to see you again. Come on, let's stand up and praise the Lord. Come on, let's learn this new song. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus,
Kami bersyukur Tuhan, kalau kami punya Allah yang setia, yang selalu ada beserta dengan kami, Allah Immanuel. Aku berdoa Tuhan, dimanapun teman-teman berada hari ini, mereka dapat merasakan kalau Tuhan ada beserta dengan mereka. Aku ajak teman-teman semua untuk nyanyikan lagu ini sama-sama. Come on church. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Aku mau ajak teman-teman untuk nyanyikan lagu ini sama-sama. Kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu. Come on church. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Katakan sama-sama. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Say Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Say Immanuel, Immanuel, Immanuel.
maunya teman-teman semua. Katakan sama-sama. Kami sungguh percaya Tuhan. Thank you Lord. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami tahu Tuhan, dalam Engkau selalu ada pengharapan, karena Tuhan selalu beserta dengan kami, dan tiada yang mustahil bagi Engkau. Biar pujian kami, penyembahan kami hari ini Tuhan, menyenangkan hati-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hey guys, what's up? Welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? Happy New Year to all of you. Ini pertama kali ya kita bisa ketemu lagi di tahun 2024. And I hope you guys are doing well. Semuanya sehat, semuanya udah siap untuk kembali kepada sekolah, karena bentar lagi udah masuk sekolah ya. Tapi hari ini kita sama-sama datang beribadah, kita mau dengar firman Tuhan. Dan berapa banyak dari teman-teman yang siap dengar firman Tuhan bisa shout yes. Alright, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa berkumpul, beribadah dengan baik. Kalau sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami, supaya waktu firman disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini, dan dapat kami buat dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur, kami siap dengar firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya, sama-sama shout, Amin. Alright, so, aku mau nanya satu hal. Menurut kalian, hal apa yang seorang manusia tidak pernah puas? Hal apa yang seorang manusia tidak pernah punya namanya enough? Dia akan bilang never enough. Alright, keinginan, apa yang kita mau, keinginan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita punya, itu nggak pernah ada habisnya. Kalau ngomong soal keinginan, selalu ada yang mau kita inginkan. Kita misalkan udah punya gadget, kita pengen gadget yang lebih baru. Kita udah punya gadget yang lebih baru, kita mau punya yang lebih bagus lagi, lebih baru lagi. Selalu ada yang pengen. Tiap tahun ada satu brand handphone di mana dia keluarin seri baru, pengen. Kita beli. Terus tahun depan keluar lagi yang baru, pengen beli lagi. Mau diikutin terus, nggak akan pernah ada habisnya. Makanan, teman-teman pernah makan enak? Lidah kita, kalau udah nyicipin makanan enak, pasti pengen yang lebih enak lagi. Udah pernah nyicip yang lebih enak, pasti yang lebih enak lagi, kita akan cari yang lebih enak lagi. Kenapa? Karena lidah kita akan sulit untuk bisa dipuaskan. Liburan, hari ini liburan ke Bandung. Nanti kalau udah liburan ke Bandung, pengen liburan ke Singapura. Udah sampai liburan ke Singapura, pengen lebih jauh lagi dong, ke Hong Kong. Udah selesai ke Hong Kong, pengen liburan lebih jauh lagi dong, ke Jepang. Udah selesai Jepang, pengen lebih jauh lagi, pengen ke US. Terus aja, terus menambah escalate. Nanti udah ke US, udah seluruh bumi, mau kemana? Luar angkasa. Naik pesawat terbang. Kita mungkin biasanya naiknya ekonomi, tapi sekarang lagi ke US, misalkan liburan ada kesempatan ke US, enak juga ya, business class. Oke, business class. Habis business class, pengen lagi, yang lebih baik lagi. So, namanya keinginan, namanya nafsu, semuanya itu nggak akan pernah ada habisnya. Selalu demanding for more. Selalu apa yang kita mau itu selalu nggak ada habisnya, teman-teman. Ayat firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 15-7, 1 John 2, 15-17. Kita baca dulu ya. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life
comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Teman-teman, Alkitab mengajarkan kalau apa yang kita pengen, apa yang memuaskan kita, apa yang jadi keinginan kita, apa yang jadi dream kita, apa yang jadi will-nya kita, my will, itu tidak akan pernah ada habisnya, tidak akan pernah bisa dipuaskan. Dan berita buruknya lagi adalah itu semua akan segera berlalu. Ada waktunya itu akan selesai. Ada waktunya itu akan semuanya tidak berlaku lagi. Ada waktunya kita expired dari muka bumi ini dan itu semua udah nggak ada lagi. Tidak tinggal tetap. Nah, tetapi manusia seringkali kita mengejar apa yang jadi my will, apa yang menjadi keinginan aku, apa yang memuaskan aku. Sampai kita lupa kalau kita perlu mengejar apa yang jadi God's will dalam kehidupan kita. Ayat ke-17 dijelaskan, the world and its desires pass away. My will pass away someday. But whoever does the will of God lives forever. Maksudnya melakukan firman Tuhan, yang maksudnya does the will of God apa? Waktu kita melakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, so my will itu semua tidak pernah bisa dipuaskan. Tapi waktu kita mengejar namanya God's will, itu yang bisa memuaskan kita. Teman-teman, kadang ya susah untuk kita bisa merasa cukup dalam hidup ini. Selalu ada yang kurang. Kenapa? Mungkin karena kita cuma mengejar apa yang jadi keinginan kita doang. Tanpa kita mengejar apa yang jadi God's will dalam kehidupan kita. Namanya kita ngejar sesuatu, apa yang jadi keinginan kita, nggak ada habisnya. Kadang-kadang capek teman-teman. Ada tren yang baru kita ikutin, nanti ada tren baru lagi, kita ikutin lagi. Ada tren baru lagi, kita ikutin lagi. Ada gadget baru, kita ikutin. Ada yang lebih baru lagi, kita ikutin. Ada makanan, coba teman-teman. Makanan nggak ada habisnya. Kita mau cobain semua makanan, wah itu sih bakal capek di tenaga, capek di ongkos. So kalau kita selalu hidupnya rasanya kurang, selalu adding more itu apa yang menjadi moto kita merasa kurang, kita pasti akan adding more. Dan waktu kita adding more, kita nggak pernah rasa puas. Dan akhirnya kita akan terus adding terus. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama. Bukan kita cuman mengejar my will dalam kehidupan kita, tapi kejar God's will dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa merasa cukup, kita bisa merasa enough, kita bisa merasa content dalam kehidupan kita ini. Nah, maka dari itu ada 2 God's will yang aku mau share ke teman-teman semua untuk kita bisa merasa enough, merasa cukup. Nggak jadi orang yang FOMO, nggak menjadi orang yang selalu pengennya lebih. Karena keinginan gak ada habisnya. So, 2 God's will ini, I hope ini bisa membantu teman-teman untuk bisa merasa cukup dalam kehidupan ini. Are you guys ready? Yang pertama, the first God's will yang akan membuat kita merasa enough, merasa cukup adalah be grateful. Teman-teman, ini sesuatu yang sering banget kita dengar, something very simple. Tapi yang simple ini kadang di-neglect, dilupakan. Padahal powerful banget waktu kita lakukan. 1 Thessalonians 5 verse 18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Mungkin waktu kita kondisinya enak sekali, kondisi yang paling baik, kita gampang untuk bersyukur. Tapi kalau kondisi lagi tidak seperti apa yang kita bayangkan, tidak gampang untuk kita bersyukur. Tapi apa yang jadi kehendak Tuhan, apa yang jadi firman Tuhan untuk kita bisa merasa content, merasa enough, merasa cukup, kita perlu untuk bersyukur di segala kondisi kehidupan kita. Teman-teman percaya kalau Tuhan punya rancangan yang baik buat kehidupan kita? Teman-teman percaya kalau Tuhan berserta kita? So, kalau kita semua percaya Tuhan punya rancangan yang baik, Tuhan berserta kita, bersama-sama dengan kita melewati kehidupan ini, berarti Tuhan tahu every detail yang terjadi dalam kehidupan kita. So, waktu kita bersyukur pada Tuhan, it's like we approve kalau Tuhan sudah berikan yang terbaik buat kehidupan kita. So, in every circumstances, kalau kita mau ngerasain cukup, rasa enough, selalu kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kondisi kehidupan kita. Belum punya handphone paling bagus, bersyukur. Punya handphone paling bagus, bersyukur.
bisa makan enak setiap hari, bersyukur. Tidak selalu bisa makan enak setiap hari, bersyukur. In every circumstances, kita perlu untuk bersyukur. Because gratitude will bring us to the state of being enough. Orang yang tidak pernah bersyukur, dia akan merasa, mestinya bisa ada lagi, mestinya bisa tambah lagi, add more, add more, add more. Dan dia tidak akan pernah merasa enough, dan hidupnya akan selalu merasa kurang. So, the simple thing, bersyukur dengan apa yang ada di tangan kita. Bersyukur, teman-teman. Karena kita tahu apa yang ada pada kita sekarang itu adalah berkat Tuhan yang dikasih buat kehidupan kita. Dan yang terbaik di waktu yang terbaik buat kita semua. So, be grateful. Kalau teman-teman mau ngerasa enough, mau ngerasa hidupnya ini gak capek ngejar sesuatu yang gak ada habisnya. Just be grateful dengan apa yang ada. Alright? The second thing, apa yang jadi God's will dalam kehidupan kita untuk kita bisa merasa enough, merasa cukup adalah do not compare atau jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Matius 25 ayat 14-30 ini menceritakan tentang seorang tuan yang dia mau pergi, dia punya 3 hamba dan 3 hamba ini dipercayakan masing-masing 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Talenta itu bukan kemampuan, tapi talenta ini pada zaman itu konteksnya ini adalah uang. Tentang uang, harta yang dipercayakan kepada mereka bertiga. Dan ketiga ini dititipkan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Yang 5, dia menghasilkan 5 sehingga jadi 10. Yang 2, dia kerjakan dengan baik sehingga menghasilkan 2 jadi 4. Yang 1, dia cuma kubur dan dia tidak melakukan apa-apa. Pada saat tuannya balik, yang 10 dipuji, yang dapat 4 dipuji, dapat 1 istilah dimarahin. Kamu tidak bersyukur, kamu hamba yang jahat. Nah, kenapa pertanyaannya kenapa yang 1 itu tidak melakukannya? Nah, aku punya asumsi adalah kayak gini, teman-teman. Coba bayangkan ya, di saat kayak gitu, masa kayak gitu, coba bayangkan kenapa ya kira-kira yang 1 itu nggak mengerjakan? Mungkin karena yang 1 itu dia compare dengan yang 5 dengan yang 2. Padahal dia punya 1. Dia punya 5. Dia punya 2. Sehingga dia tidak mengerjakan dengan bagian apa yang jadi bagiannya dengan baik. Teman-teman, sometimes when we compare ourselves dengan yang punya lebih banyak, kita akan merasa, ngapain aku kerjain ini? Ngapain aku bersyukur? Itu punya 5, itu punya 2. Seakan secara tidak langsung kita bilang, Tuhan jahat, dia dapat 5, dia dapat 2. Aku cuma 1. Tuhan jahat. Seperti hamba yang tadi dibilang katanya Tuhannya jahat. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kita compare dengan orang-orang lain. Seringkali dalam hidup ya teman-teman, nggak selalu semuanya sama rata. Semuanya punya seperti apa yang kita punya. Tapi berkat Tuhan buat masing-masing dari kita beda-beda, teman-teman. Jadi kalau kita compare, kita nggak akan pernah bisa merasa enough. Kalau kita compare 1 ini dengan kita yang punya lebih banyak 5, kita akan mesti add more. Oh, dia ada yang punya. Yang 5 jadi 5. Kita lihat lagi yang ada punya 20. Oh, add more. 20. Ada yang punya 200. Ayo, mau coba add more kayak gimana? Nggak akan pernah rasa puas. So, do not compare yourself with another. Comparison will make us feel never enough. Jadi teman-teman, kalau kita mau punya rasa contentment, rasa cukup dalam kehidupan ini, don't compare yourself with the others. Kita percaya masing-masing dari kita punya berkatnya sendiri-sendiri yang daripada Tuhan. Alright? So, jangan pernah kita mengejar apa yang jadi cuma my will dalam kehidupan kita. Karena keinginan kita, nafsu kita soon will fade away. Suatu hari apa yang jadi keinginan kita, nafsu kita itu akan nggak ada artinya lagi. Tapi kejarlah apa yang jadi God's will. Instead of kita mengejar apa yang jadi my will, tapi kita kejar apa yang jadi God's will dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena God's will itu adalah yang tinggal tetap dalam kehidupan kita. Dan apa yang jadi God's will untuk kita bisa merasa content, merasa enough dalam kehidupan ini adalah dengan kita bersyukur dan jangan compare hidup kita dengan orang lain. Karena
Hidup kita punya story-nya sendiri. Hidup kita punya berkatnya sendiri yang Tuhan sudah siapkan buat kehidupan kita. So, I hope waktu kita bersyukur, waktu kita nggak compare, kita bisa fokus melakukan firman Tuhan. Sehingga yang namanya berkat itu akan dicurahkan buat kehidupan kita dan kita akan ngalamin kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Thank you for following until the end. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Aku mau undang kita sama-sama angkat kedua kita dan kita mau terima doa berkat dari Tuhan. Aku berdoa memberkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus di tahun 2024, tahun pelajaran yang baru. Tuhan yang berkati teman-temanku semua, berkat kepintaran mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga biar setiap tangan yang diangkat, diurapi Tuhan. Sehingga apa yang kerjakan tangan mereka berhasil dan jadi berkat buat banyak orang. Dan aku juga berdoa berkati teman-temanku semua semenjak mereka muda. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Dan aku juga berdoa biar keluarga mereka dijagai Tuhan. Kesehatan mereka dijagai Tuhan. Apa yang diperlukan dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar damai sejahtera Tuhan, sukacita, berkat, perlindungan dan pertolongan Tuhan menyertai teman-temanku semua. Mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Dan terima berkat ini bersama hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman percaya sama-sama shout, Amin. So, teman-teman, happy Sunday everybody. And see you guys again next week. Bye-bye.